Baik, sepertinya teman-teman sudah kumpul ya. Kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening guys. Selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-13 ya. Tidak terasa sudah di penghujung waktu akhir semester pertemuan ke-13. Bagaimana keadaannya? Sehat ya? Semoga tetap diberikan kesehatan sampai berakhirnya pelajaran sebelum liburan ya. Baik, untuk malam hari ini khususnya kita akan membahas unit terakhir dari buku, yaitu unit 6 tentang could you help me ya. Ya, I'm fine, thank you. Ya. Baik, mungkin sebagian sudah UAS ya. Ada yang sudah UAS mata pelajarannya? Nah, ya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini unit 6 atau unit terakhir ini sebagai penutup semester 1 ya. Mudah-mudahan bisa terkejar. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya entah ada pelajaran kosong kita gunakan sebagai waktu UAS gitu. Oke. Kira-kira sudah siap untuk menghadapi UAS? Baik, yang sudah punya bukunya silakan buka halaman 52. Insya Allah ya. Oke. Baik, untuk unit 6 dalam pertemuan 13 ini kita akan belajar mengenai could you help me, right? Subject description of this page. Politeness. Apa artinya politeness? Ada yang tahu? Politeness. Ya. Kesopanan ya. Halo, cek sound, cek sound. Bisa dengar suara saya? Ada ya, tapi kok mouse-nya tidak bisa bergerak nih. Sebentar. Oke, bisa. We're talking about politeness. Nah, di sini akan membahas tentang expressing politeness. Oh ya, malam ini kita belajar 3 jam ya. Ayo, semangat. Baik, expressing politeness. Contohnya pada halaman 52. Kita lihat.
Could you pass me the salt? Could you? The salt? Would you take me the ruler? Then would you mind lending me a dictionary? Kemudian, can you open the door, please? Nah, mana yang dimaksudkan dengan kata politeness di sini di depannya? Apa? Kata apa aja di sana? Pass itu dalam arti di sini adalah memberikan. Tolong berikan saya garam, gitu ya. Nah, jadi kata-kata yang di depan ini itu merupakan kata expression the politeness, ya. Could you, would you, can you, gitu ya. Itu expressing the politeness. Nah, sini ada could you, would you, can you. Nah, ini istilahnya tingkatan lebih sopan dari misalkan yang would you itu lebih sopan dari will you. Will you, ya. Dan yang lainnya sama. Nah, ini expressionnya kayak gitu ya. Jadi ketika kita meminta tolong sesuatu, tolong ambilkan garam. Could you pass me the salt? Gitu ya. Nah, contohnya ini. Yang nomor 1. Jadi kata ekspresi kesopanannya adalah could you. Coba diikuti, could you. Bacanya could you. Could you. Would you. Would you like to give me some sugar, gitu ya. Would you like to give me some sugar, please? Ya, itu jawabannya. Sure. Yes. Then this is the formula of the politeness expression, which has could you please, gitu kan. Ada please-nya boleh. Tambah verb 1. Nah, ada objek di sini. Objek. Nah. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih tahu? Ya, good evening, Mbak Hoda. Ada yang bisa ngasih tahu ini? Could you please bla bla bla, the object, verb 1 and object. Ada yang tahu?
contohnya. Give me some examples. Some instance. Come on. What was that? What is that? Oke. Berikan yang lengkap dong kalimatnya. Gimana contohnya? Ya, Mbak Kalista. Selamat malam juga. Ya, tidak apa-apa. Could you please pass me the umbrella? Ya, boleh. An umbrella ya. An umbrella. Halaman 52, Mbak. Nih ada tulisannya. Halaman 52. Ini ada contohnya. Contoh dari Mbak Aisyah dikasihkan lagi. Could you please pass me an umbrella? Ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Apalagi? Sekarang coba formula yang kedua. Would you bla 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 please verb 1 plus object. Yuk, give me some examples. Nah, ya itu boleh Mbak Hoda, Mbak Esah ya. Oke, sekarang would you tadi apa Mbak Esah juga? Nah, Mbak Hoda. Would you please take a pen?
Pertanyaan ya. Oke. Would you mind to take me home to meet your parent? Wah, apa nih Mbak Esa artinya? Nggak ngerti. Would you mind to take me home to meet your parent? Would you please lending me your motorcycle? Okay. Ya. Would you tell me the way the post office? Oh ya, mungkin maksudnya jemput di rumah ya. Would you mind to take me home? Take me home ya, jemput ya. Pick me home. Ya, nggak apa-apa. Selamat malam Mbak Zaria. Ya, apakah kamu mau membawa saya ke rumah untuk ketemu orang tuamu? Itu loh maksudnya. I know what you mean, but you can't tell to the other. Ya, selamat malam Mbak Sofia, selamat malam Mbak Yen. Mbak Airin nggak ada ya? Mbak Airin kemana Mbak Airin? Nah, tadi would you mind ya? Would you mind sudah dijawab oleh iya. Would you mind? Ada verb ing ya, kalau pakai mind itu ada verb ing. Jadi would you mind take me to meet your parent? Nah, jadi koreksinya gimana? Kalau ada would you mind itu harus pakai verb ing. Jadi take-nya bisa pakai taking. Would you mind taking me home to meet your parent? Gitu ya, boleh ya. Would you mind go fishing? Would you mind fishing with me? Gitu.
Langsung aja, nggak usah pakai go ya. Karena fishing itu sudah merupakan verb. Good. Oke, excellent ya. Baik, selanjutnya sentences with to be. Nah, dari sini. Sentences with to be. To be. Apa itu to be? Nah, contohnya di bawah ini. I am busy. He is tired. You are free. It is right. I am not busy. Kemudian he is not tired. Ini semacam negatif formnya ya. Format negatifnya. You are not free. It is not right. Oke. Tinggal kalimat tanyanya adalah are you busy? Nah, itu. And is he tired? Are you free? Is it right? Ya, menggunakan am, is, are. Jadi to be yang dimaksud adalah am, is, are. Nah, I am not. Negatif formnya digunakan not ya, pakai not. Ini kalau ini dipositifkan, kalau ini bentuk negatif, kalau ini kalimat tanya. Tuh. Begitu kalau dikelompokkan ya. I am afraid. I'm afraid to be alone. Ya. You are not alone. Gitu. Kayak judulnya lagu itu ya, lagunya Michael Jackson. You are not alone. Kalau kata orang Jawa, alone itu lambat. You are not alone. Gitu. Alone.
Baik, selanjutnya. Nah, ini ada positive sentence ya. Ini positive sentence. Positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Interrogative itu kalimat tanya. Jadi, contohnya, yang tadi I am. Jadi ada I'm not. Nah, itu yang negatif. Kemudian, yang bentuknya kalimat tanya, I, itu jadi you. Jadi kalau you pasangannya jadi are. Are you busy now? Sama dengan ini. He is tired. Is ini adalah to be-nya. Dinegatifkan tinggal ditambah not. Kemudian jadi kalimat tanya is-nya itu dipindah ke depan. Jadi is. Is he tired? Do you understand? Do you got the point? It is simple, right? It is simple, so simple. Jadi tinggal memindahkan to be-nya saja. Yang tadinya to be atau verb itu berada di setelah objek ya, subjek. I, you, we, they. I, you, we, they gitu. I pasangannya am, you pasangannya are, we pasangannya are, they sama are ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Any questions so far? If you have any question, please your hands. Raise your hand. Angkat tanganmu ya, angkat tangan. Ya. Ya, betul. They itu pasangannya are. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau it apa it? To be-nya apa kalau it? It itu satu. It itu singular. Jadi, it menggunakan ya is. To be dari it adalah is. It is gitu ya. It is. Ya. It pasangannya is ya. Oke. Di sini ada individual work yang bisa dikerjakan, teman-teman. Are itu untuk lebih. Lebih apa maksudnya? Lebih dari satu, ya betul.
I'd, bacanya I'd. I would. Ide. Nah, ini juga ada yang nanya nih, Mbak Aisyah. Ada yang ide, itu ini orang nyebutnya I would. I'd. Dan ide juga bisa I had. Yes. Are itu untuk lebih dari satu gitu Mbak Winnie. Contohnya gini, pakai would itu. I'd like to introduce gitu ya. I would like to introduce. Jadi bukan I want to introduce, I want. Want di sini want ya. WAN itu apabila dalam politeness itu tingkatannya tidak polite ya, unpolite. Tidak sopan. Jadi kalau perkenalan bukan I want to tell you about my name. My name is bla bla bla. I want to introduce myself. I want to. Nah, itu tidak ada politeness-nya. Politeness digunakan apabila kita berbicara dengan atasan kita, misalkan. Atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Orang yang dihormati. Itu menggunakan politeness. Ya, I'd like to introduce myself. Ya, betul. Nah, Mbak Winnie, maksudnya contoh you are and they are. Ya, ada yang bisa belum? Ada yang bisa nggak nih? Mbak Winnie katanya, apa sih contohnya you are and they are, gitu ya? Nah, itu contohnya dari Mbak Duna. You are is very. Ya, udah you are pakai is. Nah, ini apanya? Redundant. 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 Redundan kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, terus kata redundant. You are is beautiful. Tadi is very beautiful girl. Nah, ini adalah redundant ya, redundant. Redundant itu adalah pemborosan. Ada is, ada are. Nah, redundant istilahnya.
Ya betul, kalau you itu pasangannya are pasti, nggak ada you is, itu nggak ada. You itu pasangannya are. You are beautiful girl, misalnya. Nggak ada is, itu nggak ada. You is itu nggak ada. Oke. Ini adalah redundant. Redundant. Atau pemborosan kata. Whole bacanya apa? Whole. Whole bacanya itu seperti whole. Redundant, ya. Redundant bahasa Inggris. W-nya hilang, ya betul. Whole itu bacanya whole. W-nya hilang, whole. Knowledge. Knowledge. Jangan knowledge ya. Tapi knowledge. Knowledge. In our knowledge. You can improve your knowledge. Improve your knowledge. Jadi K-nya jangan dibaca. Know, kayak you know gitu ya. Kamu tahu, itu K-nya tidak dibaca kan? You know. Knowledge. Bacanya knowledge gitu aja. Kemudian whole. Whole itu artinya semua. Semua ya, artinya itu adalah semua. Whole part. Semua. Atau seluruh. Whole the content. Whole the contents. Seluruh isi. Itu artinya. Coba. My whole name is Nah, apa tuh? Tanya Mbak Aisyah, awkward itu apa? Awkward. Whole family. Nah, ya betul. Terima kasih Mbak Aisyah sudah memberitahu ya. Kita bisa belajar juga dari Mbak Aisyah nih. Kata-kata gaulnya. Ya, tidak apa-apa. Silakan Mbak Rahayu. Whole family. My full name. Nah, boleh. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Semakin baik, semakin bagus ya. Kita aktif di kelas, semakin tahu. Kan nanti saya benerin kalau misalkan kurang tepat kan. Tidak saya ejek, wah kamu salah. Pokoknya kamu salah. Enggak juga kan. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contoh dari present continuous tense. Waduh, ini tentang masa lalu
tapi masih tetap berlanjut. Itu present continuous tense. Masa lalu, maaf. Bukan masa lalu. Saat ini, present. Ulangi, present continuous tense adalah saat ini yang terus-menerus sampai dengan kejadian berhenti gitu ya. Present, continuous. Continuous itu apa? Continuous. Terus-menerus secara kontinu. Ya, sedang berlangsung, betul. Contohnya apa? I am watching television. I am watching television. Ya, television ya, nggak apa-apa. Nah, di situ coba ada I am watching television. Apa artinya? I am watching. I am waiting, I am watching. I'm cleaning. Ya, Mbak Nurjana, selamat malam. Silakan duduk. Ini yang aktifnya atau teman-teman yang semuanya aktif enggak ini? Silakan Mbak, kalau ada pertanyaan langsung aja chat. Mumpung belum UAS. Jadi kalau udah UAS gak bisa chat-chat saya nih. Ya, I'm drinking coffee. I don't like coffee. Santi is waiting for Amanda. Ya, Santi sedang menunggu Amanda. My mother is cleaning the house. My mother, ibuku sedang beres-beres rumah, membersihkan rumah. Sedang ya, sedang terjadi. Ya, saya minum beruang. Saya sedang minum beruang. Jadi yang benar bir beruang atau bir minuman? Bir sama bir ya. I'm eating bread. Ya, okay, good. Excellent. Yo, Mbak Yeyen. Beer. Itu beer. Beer. Nah, ini beer. Ya. Lanjut. The students are playing in the yard. Ya, nonton. The teachers are having a meeting. She's not studying English now. We aren't playing football. We are not playing football. Or we are not football player. Gitu ya. I'm working alone. He's not working at the hospital. Ya.
Jadi ada positive sentence, negative sentence, ada interrogative sentence. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak mengenai positif, negatif, dan interrogative dan yang sedang berlalu. Kalimat yang sedang berlalu. I am watching. Ada pertanyaan? Any question for me, guys, so far? Do you have any questions? No. All right. I hope you can understand this material easily because there's not special material in the section. Only something like the politeness here to implement it in your daily activities. If you would like to borrow your friend's pen, jadi kalau minjem pulpoin gitu ya, menggunakan politeness word. Would you gitu, would you give me your pen please? Would you borrowing me? Would you mind borrowing me misalkan. Tolong pinjami aku gitu. Sebuah pen, sebuah pulpoin. Okay. If there is no questions, I will continue to the next section. In page 54. Please open the book, page 54. We're talking about describe something happening around you. So, what does the man drawing ya? Apa yang sedang dilakukan seorang laki-laki? Nomor 1. Ya, kalau nawarin barang, how can I help you? Nah, gitu boleh. How can I help you, sir? Hello, sir. Gitu ya. Hello, sir. Would you give some water, please? Give apa? Give me, gitu ya. May I help you? How can I help you? Gitu. Bagaimana saya dapat membantu kamu? How can I help you? Nah, nomor 1. Desk mate. Teman sebangku. Teman sebangku. Oke, kita lanjutkan. Expressing politeness in the dialogues. For dialogue 1, asking for a help. Rani is cleaning the classroom. She asks Anto to lift the chair. Lift the chair, angkat meja ya. Angkat kursi. Anto, are you busy? No, what's up? Nah, ini American banget nih. No, what's up? WhatsApp ini bukan aplikasi WhatsApp ya, tapi hey, what's up? Halo, apa kabar gitu. Itu bahasa gaul, bahasa slangnya dari Amerika.
American style. Hey, what's up? Hey, what's up, bro? Can I help you? Gitu. Ya, dari halaman 54 sekarang. Could you help me lift the chair? Sure. Thanks. Don't mention it. Channel lagi, dialogue 2. Dialogue second dialogue. Inviting. Linda will celebrate her birthday next week. So she calls Fanny to invite her. Hello, this is Linda. Can I speak to Fanny? Oh, it's me. What's the matter? Yeah, Fanny, are you free next Sunday? Yes, I'm so free. Contohnya itu. Sure, I'll come. Thanks for the invitation. Baik, inviting, celebrate her birthday. Linda, hello, this is Linda. Can I speak to Fanny? It's me. What's the matter? What's the matter? Fanny, are you free next Sunday? Yes, I'm free. Would you come to my house? I will have a party. Is it your birthday party? Yeah, that's right. Sure, I'll come. Thanks for the invitation. You are welcome. Bye. See you. Bye bye. See you gitu. Speak in English ya. Sepertinya hari ini tidak ada dulu ya karena nanti insya Allah kalau ada waktu di akhir acara di akhir pembelajaran kalau masih ada waktu kita akan coba tes satu-satu ya. Oke. Baik. Dialog 3. Dialog 3. Asking for direction. Sandy is going to a drugstore to buy some medicine for his mother. He does not know the way. He doesn't. He doesn't know the way. Excuse me, sir. Yes. Can I help you? I want to go to a drugstore. Could you show me the way? Yeah, is it Kami drugstore? That's right, sure. It's on Jalan Merpati number 5. You just go straight ahead, turn right on the T junction. It is on the left. Nah, itu. Itu dialog yang ketiga, asking for direction. Kita misalkan kita nyasar. Nah, contohnya gini gitu. Could you show me the way gitu ya. Kalau kesasar.
Junction. T-junction itu artinya pertigaan. Ya, pertigaan betul. Atau perpotongan 3 gitu ya. Jadi pertemuan antara 3 saluran. Kalau istilah dalam bidang teknik mesin. T-junction. Sambungan yang berbentuk T. Ya, oke. Ya, T-junction. Okay, for your information that on page 55 there are future tense. We are talking about the future. If we are talking about the future, the sentences in the sentence we will use will ya, kata will, or to be not, to be verb ing. Contohnya subject to be verb ing ya. Baik, contohnya gini. I'm going to celebrate my birthday. Rina is going to Bandung. Aisyah is going to Bogor. Misalkan gitu. Mbak Yeyen is going to mana? Malang. Oh, Cilacap. Ya. Ya. Malang banget. Kasihan banget merasa Malang. Udah kasihan banget, pakai banget, Malang lagi. Nasibnya Malang gitu. Ya, oke. It is not going to rain. I'm not going to join the program. I am going to. Nah, itu future tense. I'm going to eat. Ya, obat-obatan drug ya, drug. So, or ya, positive sentence as subjects to be verb 1. Example here, will ya, modal, pakai modal ya. Subject I, you, we, they, he, she, it menggunakan modal will. For example here, I will study hard doing exercise. Doing exercises ya. I will study hard doing exercises. Really? Hello, can you hear me? Can you hear my voice in your devices? Okay. Contohnya, I will study hard doing exercises. She will go to the hospital
They will play basketball next Sunday. You will not pass a singing contest. We will not visit Prambanan Temple next month. Will your mother make a brownies cake next week? Nah, siapa yang bisa membuat brownies next week ya? Harus membawa sesajen. Di sini ada, will your mother make a brownies cake next week? Ya, minggu depan. Exercise. Exercises. Exercise. Bukan exercise ya. Exercises. I will study hard doing exercises. Exercises. Iya. Gak apa-apa, saya asal ngomong kok. Okay, study the future tense in the text below. Please, you can see at page 56, there are the text 1, text 2, and text 3 talking about the future tense. Right. Example, text 1. Son, I'm going to come home late. Could you turn off the air conditioner in my room? I forgot. Thanks, Mom. Nah, gitu. Yang teks kedua, Dear Sandra, Mom is going to Grandma's house. Would you call me when you arrive home? Oke. Kemudian yang ketiga, To Bakery. Would you attend my birthday party? Day Sunday 31 August 2008. Time 10 a.m. Place Jalan Batu Bulan. Number 23 Bogor. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Mumpung belum masih gratis. Gratis bertanya. Daripada bayar bertanya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa mengerjakan latihannya. Individual work, group work, and etc. Nah, oke. That's all. Setelah itu kita akan UAS ya. Materi sampai unit 6. Dari unit 3. I'm so sorry. From unit 4 until unit 6. Okay. If you have any questions regarding these materials, please contact me on Facebook or you can add me on email ya. Boleh. Pelajaran unit 6 pada malam hari ini sudah selesai. There is no material anymore. Could you help me? Is the last material for this semester. Then, if you pass the exercises, yeah, you can blah 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 and blah blah blah. Yeah, okay. May I have your email address, sir? Ya, email address-nya ke sini aja, kejar paket AB aja. Kejar paket AB@gmail.com.
Nah, ini emailku. Untuk email tutor semuanya sama itu di situ. Baik, sampai unit 6 ada pertanyaan tidak? Was gone. Waduh, sudah complicated nih kalimatnya. Was gone. Could you sama would you digunakan sama, Pak? Nah, ada pertanyaan nih. Kira-kira apa yang membedakannya? Kalau would you maukah ya? Maukah Anda? Would you take? Would you take me the ruler? Mau nggak? Tolong ambilkan saya penggaris. Could you, bisakah ya? Maukah dan bisakah? Ya, bisakah dan maukah? Kalau would you itu maukah? Kalau could you itu bisakah? Baik, sampai akhir pelajaran unit 6 ini gimana? Dari penghujung semester kita siap mengadakan semester ya. UAS, ujian akhir semester. Intinya total kita punya pertemuan 15, betul tidak? Karena ada 2 minggu ini, selama 2 minggu ini 3 jam. Ya, tidak ada pelajaran lagi. Betul sekali Mbak Hoda. Jadi malam ini ya terakhir kita akan ujian kira-kira minggu depan lah insya Allah ya. Ya semester 2 ganti buku betul. Habis UAS biasanya libur 1 mingguan lah ya. Sepertinya itu setelah bagi rapot. Ya, ayo nanti pembagian rapot. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya. Oke. Tapi ilmu itu tidak bisa dipandang dari sebuah nilai saja. Ya. Karena nilai itu bukan berarti segalanya. Yang terpenting adalah ilmu. Ilmu yang kita dapatkan. Ya, ngajar kelas A dan kelas B. Saya ngajar kelas A dan kelas B. Kalau paket C bahasa Inggrisnya Mbak Elma. Bu Elma. Ketingkatannya lebih tinggi. Saya tidak handle yang paket C, Pak.
Saya handle yang paket B saja. Ya, beda. Yes. Paket C gurunya cewek. Tidak kalah asik lah ya. Baik, kita tentukan saja tanggal UAS-nya. UAS tanggal 17 September 2015 ya. UAS akan dilaksanakan pada 17 September 2015. Waktunya sampai bentar, biasa waktu UTS itu kan 3 hari ya. Ya, 3 hari, betul. Berarti sampai dengan tanggal 19 September 2015. Pukul 23.59. Materi dari unit 4 sampai unit 6. Ya, betul sekali. Nanti tolong diberitahu contohnya Mbak Airin ataupun yang nggak masuk ya. Pada malam hari ini silakan nanti diberitahu. Insya Allah tanggal 17 September atau Jumat depan kita akan mengadakan UAS. Jadi UAS-nya bentuknya seperti apa? Kalau saya pribadi lebih mudah yang seperti UTS kemarin. Teman-teman mengerjakan soal PDF, kemudian upload berupa foto ya. Hanya berupa foto saja. Jadi jangan tulis jawaban kalian, jangan tulis jawaban teman-teman di inbox Facebooknya. Baik, bisa dipahami ya. Jadi saya lebih mudah mengoreksi menggunakan picture atau gambar atau foto daripada menggunakan Microsoft Word ataupun programming yang lain. Jadi mohon dimengerti, kasih tahu sama teman-teman yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung inbox ke saya ya. Insya Allah saya akan jawab. Yes, betul. Ya, ditulis tangan, difoto itu lebih baik. Itu bagus ya. Bagus itu. Baik, mudah-mudahan nanti ada yang nilai teman-teman semuanya bisa nilai 100 semua nanti. Ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Soalnya tidak akan keluar dari yang materi yang pernah kita bahas. Jadi tolong nanti dilihat lagi, diisi bukunya, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan diskusi dengan teman-teman. Apabila masih kurang jelas juga silakan bertanya pada tutornya, silakan. Seperti itu ya. Jadi prosedurnya adalah
AS dilaksanakan secara online. Online dalam bentuk teman-teman mengerjakan di buku sesuai pertanyaan dan jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian ditulis di buku, difoto. Nah, itu metode yang paling praktis menurut saya. Saya ngoreksinya juga terbantu, teman-teman juga untuk nguploadnya lebih mudah gitu ya. Karena hanya menggunakan foto saja gitu. Ya, jawabannya saja ya. Baik, jawabannya saja. Soalnya persis seperti UTS jumlahnya. Jumlah soal akan sama seperti UTS. Ada total 50 soal yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 10 soal pilihan esai, jawaban esai. Jawaban singkat saja, singkat, padat, dan ringkas, dan mudah dimengerti. Gitu. Silakan nanti dikerjakan juga. LKS-nya diisi sampai penuh. Silakan untuk belajar, dan belajar. Insya Allah pasti bisa. Teman-teman pasti bisa mendapatkan nilai paling bagus semuanya. Ya, syukur kalau sudah habis dicoret-coret ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Inbox FB saja, inbox FB. Ya nanti jawabannya inbox FB seperti yang UTS kemarin. Inbox ke FB. Nanti ya saya akan mengklarifikasi lagi siapa saja yang sudah mengumpulkan gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Halo, cek sound, cek sound. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum ditutup kelas kita pada malam hari ini. Nah, Mbak Luna nih. Would you dan could you. Oke. Mbak Luna, tahu yang can you help me seperti itu? Can you help me? Konsepnya? Nah, kalau di bahasa Jawa ada bahasa Jawa untuk orang tua, untuk anak-anak, dan untuk teman sebaya. Betul nggak? Nah, tingkatannya berbeda. Ada kromo inggil, kromo opo ya gue ya. Nggak ngerti lah. Pokoknya ada kromo-kromo. Jadi peruntukannya mengenai politeness, kesopanan. Jadi istilahnya kalau could you help me, itu lebih sopan daripada can you help me. Ya, can you. Nggak apa-apa itu sepantaran, boleh. Seumuran gitu ya. Kromo inggilnya lah kalau yang bahasa Jawa bener nggak? Kalau kromo inggil ngerti nggak? Kalau orang Sunda nggak pasti nggak ngerti nih yang kromo. Nah kan ada yang tahu kan itu kromo tuh. Kromo ngoko, kromo inggil halus ya. Tata krama.
Ya, politeness, kesopanan, tata kromo, toto kromo. Ya, paling halus ya. Nah, itu. Jadi, can you help me? Itu bisa sebenarnya. Cuman biasanya hanya sepantaran. Misalkan Mbak Aisyah ke Mbak Yayan. Yayan, can you help me to get that sugar? Misalkan, can you pass the sugar for me? Gitu. Atau ke Mbak Yayan gitu. Kalau enggak ke teman sepantar. Nah, kalau misalkan ada majikan, misalkan atau ada bos, ya, could you? Nah, itu lebih sopan. Itu lebih sopan, intonasinya, bahasanya lebih lemas gitu. Itu aja yang membedakan. Kalau dalam arti yang sebenarnya itu tetap saja sama ya. Cuman intonasi dan tingkatan tata keramanya, tingkatan kesopanannya berbeda ya. Gitu loh. Betul sama guru gitu. Oke. You got the point, right? Oke. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Halo? Cek sound, cek sound. Suaranya bisa terdengar? Ya, oke. Saya nunggu pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan tidak ada, ya kita sudahi sampai malam hari ini. Berarti pertemuan hari ini sampai di sini saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan puas pada hari Jumat besok. Jumat yang akan datang bisa semua ya. Insya Allah. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat belajar untuk persiapan UAS nanti. Yang belum baik silakan ditingkatkan, yang sudah baik dipertahankan. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Wish you all the best. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke. Soalnya mudah kok. Ya, masih. Insya Allah masih ya. Berarti nanti yang KPB kelas A akan naik ke kelas 2 kalau tidak salah. KPBB naik ke semester 2 gitu ya. Ya, baik sama-sama. Sebelum akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Selamat malam teman-teman. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.